I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis kami dengan judul Analisis E-Government melalui website e-Jurnal Untirta. Pertama-tama izinkan kami perkenalkan diri. Saya Muhammad Fakir Ramdhani sebagai moderator dan rekan Saya Nadia Zahra. Saya Dewi Ayyarasati. Saya Muhammad Raji Jayalaga. Saya Ratu Fikina. Saya Bella Dularswati. Baik teman-teman, langsung aja kita masuk ke materinya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian website e-Jurnal Untirta terlebih dahulu. Dalam konteks governansi digital, perguruan tinggi tidak hanya memberikan layanan akademik administratif, tetapi juga layanan diseminasi pengetahuan. Web e-Jurnal Untirta menjadi contoh e-government di sektor pendidikan karena menyediakan layanan publik berbasis digital untuk publikasi, pencarian, dan akses karya ilmiah. Hal ini sejalan dengan tujuan SPBE untuk mewujudkan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya, ada gambaran umum mengenai web e-Jurnal Untirta. Portal e-Jurnal Untirta ini menampilkan kumpulan jurnal yang diterbitkan oleh berbagai program studi dan fakultas. Dari hasil penelusuran, portal ini memuat jurnal-jurnal seperti Journal of Governance, Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, Jurnal Penelitian, dan jurnal lain yang memiliki isu, arsip, dan akses artikel. Beberapa jurnal juga mencantumkan identitas ISSN, frekuensi terbit, akreditasi, dan indeksasi. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang fungsi dan peran web e-Jurnal Untirta. Jadi, website ini berfungsi sebagai media publikasi dan akses jurnal ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Melalui sistem ini, pengguna dapat mencari, membaca, dan mengunduh artikel tanpa harus datang langsung ke kampus. Hal ini menunjukkan bahwa layanan publikasi di bidang akademik ini sudah terdigitalisasi dan lebih efisien. Itu termasuk mana sih hubungan e-government? Jadi, web e-Jurnal Untirta ini dikategorikan sebagai G2C atau Government to Citizen. Nah, karena layanan jurnalnya itu dapat diakses oleh masyarakat umum, tidak hanya internal kampus, serta menyediakan informasi dan pengetahuan untuk publik. Jadi, penggunaan dari luar seperti institusi itu juga dapat membaca artikel, menelusuri artikel, atau jurnal, dan melakukan registrasi. Selain itu, web ini juga memiliki peran tambahan sebagai G2G untuk mendukung koordinasi antar unit akademik, dan G2E membantu dosen serta pengelola jurnal dalam publikasi. Namun, hubungan utamanya tetap G2C. Dilihat dari tahap perkembangannya, website ini sudah berada pada tahap informasi dan interaksi. Pengguna tidak hanya melihat informasi, tetapi juga dapat melakukan registrasi dan mengakses layanan jurnal. Bahkan, sebagian proses seperti submit artikel sudah dilakukan secara digital, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi. Apakah UI atau X sudah efektif? Nah, website ini memiliki struktur yang terorganisir berdasarkan jurnal, volume, dan isu, sehingga memudahkan pengguna dalam mencari artikel secara sistematis. Nah, informasi yang tersedia juga sudah lengkap dan sesuai dengan kebutuhan akademik. Namun, tampilan website masih cenderung sederhana dan kurang menarik secara visual karena lebih berfokus pada fungsi dibanding desain. Selain itu, navigasi belum sepenuhnya intuitif, terutama bagi pengguna baru. Dan fitur pendukung seperti pencarian serta tampilan belum optimal. Prinsip e-government menurut Weil and Ross. Menurut Peter Weil, IT governance adalah penetapan hak keputusan dan akuntabilitas untuk keputusan penting teknologi informasi agar mendorong perilaku organisasi yang diinginkan.
Mereka menjelaskan 5 area keputusan teknologi informasi, yaitu IT Principles, IT Arsitektur, IT Infrastruktur, Business Application Need, dan IT Investment atau Prioritization. Yang pertama ada IT Principles. Peran teknologi informasi sudah jelas. Portal jurnal dipakai untuk publikasi dan penyebaran pengetahuan secara digital. Yang kedua ada Business Application Need. Aplikasi menjawab kebutuhan nyata organisasi akademik, publikasi jurnal, akses artikel, dan layanan pengelolaan ilmiah. Yang ketiga ada IT Infrastruktur. Adanya portal terpusat jurnal menunjukkan sudah tersedia infrastruktur layanan digital untuk mendukung banyak jurnal dalam satu ekosistem. Yang belum tampak kuat atau belum bisa dibuktikan penuh dari penelusuran web. Yang pertama itu ada IT Arsitektur. Belum terlihat jelas sejauh mana integrasi arsitektur datanya dengan sistem lain di Untirta, misalnya portal akademik, repositori, atau identitas tunggal pengguna. Yang kedua ada IT Investment dan Prioritization. Tidak tampak dari sisi pengguna bagaimana prioritas pengembangan, anggaran, dan roadmap penguatan portal jurnal yang dilakukan. Prinsip e-government menurut Perpres nomor 95 tahun 2018. Prinsip yang sudah diterapkan, yang pertama itu ada efektivitas dan efisiensi. Layanan jurnal menjadi lebih cepat dan tidak bergantung pada tatap muka. Pengguna dapat mengakses artikel serta informasi jurnal secara daring. Yang kedua ada transparansi. Artikel, isu, identitas jurnal, dan informasi publikasi dapat ditelusuri secara terbuka. Yang ketiga ada pelayanan publik digital. Portal memfasilitasi akses pengetahuan ilmiah bagi sivitas akademika dan masyarakat. Prinsip yang belum optimal. Yang pertama itu keterpaduan atau integrasi. Dari penelusuran web belum tampak bukti kuat integrasi lintas sistem Untirta secara menyeluruh. Portal jurnal masih terlihat sebagai layanan spesifik, belum sebagai ekosistem layanan kampus yang sepenuhnya terintegrasi. Yang kedua, aksesibilitas dan user-centered service. Secara fungsional sudah berjalan, tetapi dari sisi pengalaman pengguna masih mungkin perlu penyederhanaan tampilan, pencarian, dan orientasi pengguna awam. Yang ketiga, ada akuntabilitas berbasis kinerja layanan. Belum tampak indikator layanan seperti statistik respon, SLA, atau dashboard mutu layanan publik jurnal yang terbuka. Nah, di sini ada mind map. Yang pertama ada infrastruktur. Di infrastruktur itu ada perluasan jaringan internet ke daerah 3T, penguatan akses sekolah, kampus, dan desa, wifi publik di fasilitas umum, dan yang kedua ada akses perangkat. Akses perangkatnya ada program subsidi atau pinjam pakai laptop atau tablet, terus ada laboratorium digital desa atau kampus, ada pusat pembelajaran berbasis komunitas, selanjutnya ada literasi digital. Di literasi digital itu ada pelatihan penggunaan internet aman dan produktif, kelas literasi untuk pelajar UMKM dan lansia, ada edukasi pencarian informasi akademik, dan layanan publik digital. Selanjutnya ada aplikasi yang inklusif. Yang pertama itu ada desain aplikasi ringan dan mobile friendly, terus bahasa yang sederhana, ada aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Yang kelima ada kolaborasi. Kolaborasi itu ada pemerintah, kampus, operator, dan komunitas bekerja sama. Terus kampus seperti Untirta bisa menjadi pusat literasi digital daerah. Selanjutnya ada digital device di Indonesia. Digital device adalah kesenjangan dalam akses, kemampuan, dan pemanfaatan teknologi digital antar individu maupun wilayah. Di Indonesia, meskipun jumlah pengguna internet terus meningkat sekitar 72,78% menurut BPS dan 79,5% menurut APCI pada 2024. Kesenjangan digital masih menjadi masalah. Hal ini terlihat dari perbedaan akses antar daerah, rendahnya kepemilikan perangkat teknologi, serta keterbatasan literasi digital masyarakat. Meskipun indeks pembangunan TIK di Indonesia meningkat, hal tersebut juga menunjukkan bahwa perkembangan digital belum merata di seluruh wilayah. Permasalahan digital device di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama ada kesenjangan wilayah. Akses dan kualitas internet di daerah perkotaan jauh lebih baik dibandingkan daerah pedesaan atau wilayah tertinggal, sehingga tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses teknologi. Yang kedua ada kesenjangan perangkat. Tidak semua masyarakat memiliki perangkat pendukung seperti laptop atau komputer, sehingga pemanfaatan teknologi digital masih terbatas. Yang ketiga, kesenjangan literasi digital. Kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi masih belum rata.
sehingga banyak yang belum mampu memanfaatkan internet secara optimal. Yang keempat, ada kesenjangan manfaat. Sebagai masyarakat sudah terhubung dengan internet tetapi belum memanfaatkan secara produktif, misalnya untuk pendidikan, layanan publik, atau kegiatan ekonomi. Baik, untuk kesimpulannya, yang pertama, web e-jurnal Untirta merupakan e-government di bidang pendidikan. Yang kedua itu berfungsi sebagai publikasi dan akses jurnal ilmiah. Yang ketiga termasuk kategori G2C. Dan yang keempat itu sudah masuk tahap informasi dan interaksi. Yang kelima efektif, tetapi perlu ditingkatkan melalui integrasi sistem, UI UX, dan aksesibilitas. Web e-jurnal Untirta ini merupakan implementasi dari e-government yang memudahkan akses dan publikasi karya ilmiah secara digital. Sistem ini sudah berada pada tahap informasi dan interaksi setelah cukup efektif dalam mendukung pelayanan publik. Namun masih perlu pengembangan pada integrasi sistem, tampilan yang lebih user friendly, dan peningkatan aksesibilitas agar layanan menjadi lebih optimal dan inklusif. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're